Bodohnya, kenapa Feni sampai hamil? Tante, mbakku ini digangguin arwahnya bayi dan anak-anak yang ada di dapur dan kamar mandi. Sekarang katakan, sudah berapa janin yang tante gugurkan di tempat itu? Tante mau mencoba menipu kami dengan cara menjual murah rumah itu. Padahal tante menjual karena capek diteror oleh mereka kan? Aku membunuh bayi-bayiku dengan tanganku sendiri karena aku menyayangi mereka. Pengalaman mistis ini berawal saat kakak sepupuku, anaknya dari Bude, sebut aja Mbak Anik. Dia berencana akan membeli sebuah rumah yang letaknya itu masih di area kota tempat kami tinggal. Tanah beserta rumah yang besar dan luas itu dijual dengan harga yang terbilang murah. Makanya mbakku itu tertarik untuk membelinya. Akhir pekan nanti si pemilik rumah sama mbakku itu berjanji ketemuan di rumah yang akan dijual untuk melihat isi rumahnya. Dan Mbak Anik mengajakku untuk menemaninya melihat rumah yang akan dibelinya itu. Kita berangkat di jam sesuai kesepakatan. Sesampainya di depan rumah itu, Mbak Anik celingukan, melihat sekeliling untuk mencari si pemilik rumah. Dia menelpon pemilik menanyakan keberadaannya. Saat Mbak Anik tidak menemukan orang yang punya rumah itu ada di sana. Pemilik rumah itu menyuruh mbakku untuk masuk melihat rumahnya terlebih dahulu. Karena dia izin datang agak terlambat, ada urusan mendadak. Dia mengatakan kalau pintunya tidak dikunci. Oke lah, akhirnya kami membuka pintu dan masuk. Ketika aku mulai melangkahkan kakiku masuk ke rumah itu, aku merasakan ada yang gak beres di dalamnya. Aura negatifnya sangat pekat. Aku mengernyitkan kening dan mencari tahu apa yang tidak beres. Tapi belum ketemu. Kemudian Mbak Anik membuka setiap jendela supaya angin dan sinar matahari bisa masuk. Ketika angin mulai berhembus mengalir memenuhi semua ruangan rumah itu, ada bau amis menyeruak dari arah dapur dan kamar mandi. Bentuk bangunannya itu rumah kotak namun luas. Jadi dari ruang tamu kami bisa melihat dapur dan kamar mandi yang hanya dipisah oleh sekat sedikit tembok dan tirai yang membentang menutupi dapur dan kamar mandi itu. Sambil melihat sekeliling, Mbak Anik mengajakku bicara panjang lebar, mengomentari setiap sudut rumah itu. Tetapi aku tidak fokus kepada celotehannya. Tak lama setelah itu, mbakku izin keluar sebentar untuk melihat area teras. Jadilah aku sendirian di dalam rumahnya. Pandanganku saat itu hanya tertuju kepada dapur dan kamar mandi. Lalu dengan pelan dan hati-hati kulangkahkan kakiku menuju dapur. Suasana rumah begitu sunyi dan sepi. Senyap, hanya terdengar desiran angin yang sedikit mampu menyibakkan tirai dapur. Aku menghentikan langkahku tepat di depan tirai dapur itu. Masih sunyi, hingga aku bisa mendengar suara nafasku yang tidak beraturan. Tanganku gemetar meraih ujung tirai. Aku ragu hendak menyibakkan tirai itu untuk melihatnya. Aku merasa tidak siap dengan hal mengejutkan yang mungkin akan terlihat di area dapur itu. Tapi aku penasaran. 1, 2, aku berhitung dalam hati. Oke, dalam hitungan ketiga akan kubuka tirainya. 3. Akhirnya, dengan pelan kusibak tirai itu. Kubuka secukupnya untuk sepasang mataku supaya bisa mengintip di dalam ruangannya. Dan banyak pasang mata anak-anak kecil di area dapur dan kamar mandi menatap kepadaku, tepatnya di toilet. Anak-anak kecil dengan umur yang berbeda, laki-laki dan perempuan, ada balita, dan ada yang masih bayi, semua berkumpul di situ. Badan mereka lusuh, belepotan penuh bau amis. Bau anyir itu mencucuk hidungku dengan tajam. Pemandangan yang menjijikkan, tapi mungkin lebih memilukan. Mataku terbelalak melihat pemandangan itu. Kututup mulutku yang menganga dengan telapak tanganku yang satunya. Dengan segera, aku berbalik arah hendak lari. Tapi, Mbak Anik, pekiku. Kaget melihat Mbak Anik yang sudah ada di belakangku. Sejak kapan? Apakah ini bayi-bayi yang mati karena aborsi? Anak-anak kecil ini
Tapi siapa yang melakukannya? Pemilik rumah? Di dapur inilah mereka dikuburkan. Lantai dapur ini tertutup keramik. Terlihat masih baru dipasang. Apakah keramik ini dipasang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak? Bayi aborsi itu ada yang dibuang ke toilet. Natalia, kok kamu terlihat tegang gitu? Kenapa? Aku hanya menggeleng. Tiba-tiba seorang perempuan masuk ke rumah dan menghampiri kami. Wanita setengah tua, memakai tank top dan celana ketat sangat pendek. Terlihat seksi. Apa ini pemilik rumahnya? Hai Tante Feni, akhirnya datang juga, sapa Mbak Anik. Di belakangnya ada seorang pemuda umurnya tuh sekitar 20-an. Mbakku menoleh sebentar ke arahku dan berbisik. Itu pacarnya Tante Feni. Hah? Masa sih? Batinku. Tante Feni yang kulihat itu umurnya 40-45an. Dan pacarnya masih muda banget. Gila sih. Gimana Dek Ani? Suka dengan rumahnya? Ini murah banget loh. Bayar uang muka dulu juga ndak apa-apa. Selebihnya nyicil. Yang penting laku rumahnya karena sudah lama gak laku-laku. Sementara kulihat pemuda itu menggelayut manja di bahu Tante Feni. Tanpa merasa malu sedikit pun kepada kami. Mungkin rumah ini hendak dijual untuk piaraan berondongnya itu. Akhirnya mbakku membayar uang muka kepada Tante Feni. Dia tetap kukuh ingin membeli rumah itu, walaupun sudah kuperingatkan bahwa rumah itu sangat kotor karena bekas tempat orang berbuat maksiat. Aku melihat seluruh ruangan di rumah itu pernah dipakai untuk berzina. Di ruang tamu, ruang tengah, kamar, dapur, bahkan di kamar mandi. Setiap sisi dan sudut rumah penuh dengan kotoran mesum. Terdapat jimat untuk menarik setiap pria supaya ketagihan datang ke rumah itu. Jimat itu ditanam di lantai pintu masuk kamar tidur utama. Sosok jin dalam jimat itu berupa wanita cantik bergaun pink, tetapi gaunnya lebih menyerupai asap. Dia berterbangan kian kemari di sekitar pintu. Sementara di ruang tamu kulihat ada jimat yang ditanam bertujuan untuk menolak orang yang berniat jahat, seperti mencuri atau merampok. Jimat ini berisi jin yang sosoknya itu tinggi besar, berambut gondrong, acak-acakan, dan wajahnya bengis. Sudah kukatakan semuanya itu kepada Mbak Anik tentang bayi yang kulihat di dapur dan kamar mandi. Tetapi Mbak Anik gak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. 2 minggu kemudian, akhirnya dia menempati rumah itu bersama suaminya. Suatu malam ada orang yang menggedor-gedor pintu rumahku dengan kencang. Aku kaget, takut. Siapa yang menggedor malam-malam begini? Siapa? Aku nak, bukain pintu buruan. Mbak, aku tidur sini ya nak, tolong malam ini aja. Suamimu kemana Mbak? Dia lembur, pulangnya tuh besok. Nanti ku hubungi dia kalau aku tidur di rumahmu. Mbak sebenarnya ada apa toh? Ada suara bayi nangis di dapur nak. Suaranya tuh pilu terdengar. Ada suara anak-anak kecil mengerang dan berteriak. Ketika aku cek di dapur, dapurnya tuh udah berantakan gak beraturan. Tadinya tuh rapi nak. Di hari sebelumnya, waktu aku mandi, itu ada suara anak kecil ketawa cekikikan. Pas aku nyalain shower, suara cekikikan itu kedengaran jelas. Tapi pas showerku matiin, suaranya hilang. Aku udah cerita ini kepada suamiku nak, tapi dia tuh usaha meyakinkanku kalau itu cuma halusinasi. Aku berpikir keras bagaimana cara untuk membuktikan kepada mbakku kalau memang benar ada banyak jin yang dikubur di dapur rumah itu. Iya, aku harus nemuin dan bertanya kepada Tante Feni, pemilik rumah sebelumnya. Akan kulakukan. Seketika aku merasa mual dan dihujam oleh perasaan tertekan yang tiba-tiba menghimpit emosiku ketika mengingat anak-anak dan bayi yang ada di dapur rumah Mbak Anik. Mereka berpakaian lusuh, ada yang telanjang. Pemandangan itu tidaklah begitu mengerikan, masih di batas wajar, karena mereka memang tidak dirawat. Seperti itulah. Pemandangan yang tidak wajar itu adalah ketika kulihat tubuh mereka belepotan,
berbau amis. Seluruh tubuh mereka basah oleh cairan merah itu. Oke lah, akhirnya esok di sore harinya aku ajak mbakku berkunjung ke rumah Tante Feni. Aku juga tidak terima kalau semua apa yang kulihat itu dianggap hanya ngarang cerita dan hasil dari kehaluan yang hakiki. Jadi semua perlu dibuktikan. Nah, masa kita mau tanya tentang hal pribadi kepada Tante Feni? Kan gak enak. Serahkan kepadaku, Mbak. Aku hanya ingin Mbak Anik mengetahui sendiri kalau apa yang kulihat itu benar. Gak cukup kalau Mbak kemarin hanya mengadakan syukuran bagi-bagi nasi saat menghuni rumah itu. Mbak juga jangan asal tergiur kan harga rumahnya murah. Kami duduk bertiga di ruang tamu di rumahnya Tante Feni. Seperti yang sudah-sudah, tante tua ini tuh berpakaian super minim saat menemui tamu. Benar-benar gak sopan. Aduh, ada apa nih jeng-jeng cantik ini ingin menemuiku? Tanyanya ramah sambil menyilangkan kakinya, lalu menyalakan sebatang rokok di tangannya. Menyedot asap itu dan menghembuskan ke udara. Tante, mbakku ini digangguin arwahnya bayi dan anak-anak yang ada di dapur dan kamar mandi. Sekarang katakan, sudah berapa janin yang tante gugurkan di tempat itu? Tante mau mencoba menipu kami dengan cara menjual murah rumah itu. Padahal tante menjual karena capek diteror oleh mereka kan. Kalau tante gak jujur, mbakku membatalkan pembelian rumah itu. Toh masih bayar DP aja kan? Belum sampai mencicil. Nah, udahlah, kata mbakku sambil mencolek tanganku. Tapi ku kebaskan tangannya. Tante Feni terlihat kelabakan. Dia diam sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaanku yang mencercahnya itu. Aku membunuh bayi-bayiku dengan tanganku sendiri, karena aku menyayangi mereka. Mbak Anik terkejut mendengar pengakuan Tante Feni. Sudah berapa janin yang Tante gugurkan? Karena yang kulihat mungkin ada 6 atau 5. Aku lupa, tapi lebih dari 2. Dikubur di dapur, dibuang di toilet. Tante Feni hanya menunduk. Aku tidak punya pilihan. Suamiku bekerja di luar negeri bertahun-tahun. Aku hilaf menjalin hubungan. Suami Tante Feni 3 tahun yang lalu itu pergi bekerja ke luar negeri, tetapi dengan proses ilegal. Terpaksa dia meninggalkan istri dan kedua anaknya untuk nekat pergi ke sana melalui jalan tikus, karena terlilit hutang. Suami Tante Feni mendapat nasib yang mujur. Dia menjadi pekerja proyek melalui temannya sebagai perantara, dan dia tidak pernah terlambat memberi uang setiap bulannya kepada istrinya. Nafkah lahiriah Tante Feni didapatkan dengan cukup, bahkan lebih. Bisa membayar hutang, mereka bahkan bisa membeli mobil dan merenovasi rumah dalam waktu singkat, tetapi tidak dengan nafkah batin. Dia kurang perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Suaminya jarang sekali menghubungi istrinya itu untuk sekedar bertanya kabar, apalagi mengobrol. Kemudian Tante Feni yang bernama Rosa mengajaknya untuk mengunjungi tempat hiburan, ya sekedar untuk menghilangkan penat. Karena bosan di rumah, akhirnya Tante Feni mengiyakan ajakan temannya itu. Yang ternyata perginya tuh ke sebuah tempat karaoke. Awalnya Tante Feni canggung dengan suasana tempat karaoke yang berisik, karena alunan musik disco yang memekakan telinga. Bawa asap rokok dan gelas serta botol miras yang berserakan membuatnya mual. Banyak para wanita berpakaian minim dan menantang, berusaha membuat kaum adam membukingnya. Di beberapa sudut terdapat pasangan bukan muhrim, sedang bermesraan. Ayolah Feni, bersenang-senanglah, kita dulu sering ke tempat ini kan. Mami Rosa sedang bersama pemuda maskulin itu melihat Tante Feni yang sedang duduk di hadapannya, menatap dari atas ke bawah. Tak lama setelah pertemuan pertama itu, Tante Feni berhasil Romi taklukkan. Bermodal kerap mendekati Feni, super perhatian, ditambah dengan penampilan maco sebagai umpan andalan si Brondong. Romi si baby sugar, kelas master bekas piaraan Rosa itu, akhirnya Tante Feni kepincut dan si Romi semakin berani melangkah. Dia jadi sering bertanding ke rumah Tante Feni, gak malu ataupun segan saat bermesraan di depan anaknya Tante Feni. Percintaan itu akhirnya berujung keranjang lagi dan lagi. Dengan dalih ingin memberikan kepuasan batin, si Romi terus meluncurkan rayuan mautnya dengan kata-kata yang membuat Tante Feni terlena dan mabuk kepayang.
Uang mengalir ke rekening si Romi, tentu saja dari Tante Feni. Bodohnya, kenapa Feni sampai hamil? Kok ini bikin masalah aja sih Rom, bentak Rosa kepada Romi saat Romi menemui Rosa karena kebingungan dengan kabar kehamilan Feni. Ya maaflah sayang, habis gimana ya, dia terlanjur. Rosa berdecak, kemudian merogoh tasnya dan mengeluarkan satu pak obat berupa pil, lalu memberikannya kepada Romi. Kasih minum ini kepada Feni, buruan samperin dia sekarang. Tak lama kemudian setelah Romi sampai di rumah Tante Feni, Romi memperhatikan tubuh Feni yang berubah jadi lebih padat berisi karena tengah hamil muda. Dan itu membuat Romi menjadi gerah ingin mengajaknya berdua di dalam kamar. Gimana Rom? Aku gak mau perutku buncit, nanti apa kata tetangga? Nih, Tante minum pil ini, dijamin tokcer. Tapi tolong, itu tadi aku beli, mahal banget harganya. Kok mau minta uang lagi? Seminggu yang lalu kan aku udah memberimu banyak. Tambahinlah, masa sama pacar sendiri pelit. Beberapa waktu setelah kepergian Romi, Tante Feni yang saat itu masih tetap berbaring di kamarnya, merasakan nyeri di perutnya bagian bawah, yang semakin lama semakin sakit. Keringat dingin memenuhi tubuhnya, bibirnya terus mendesis karena menahan rasa sakit yang tak terkira. Di tengah kegelapan malam, dengan berjalan tertatih dia menuju ke toilet. Mungkin janinnya akan keluar, katanya dalam hati. Tante Feni duduk di toilet sambil memijat pelan perutnya. Dibuka pahanya agak melebar. Di keheningan malam terdengar lirih suaranya mengejan, mengambil nafas sejenak, kemudian mengulangi. Setetes darah menitik di lubang toilet.